Good morning everyone. Menjumpai Anda semuanya dari meja kerja saya, Pastor Hani Saputra dari kota Brisbane, Australia. Seringkali Alkitab menunjukkan kepada kita, memberikan satu ilustrasi bahwa kita ini tanah liat dan Tuhan itu adalah penjunan. Di mana Tuhan akan membuat kita, Tuhan akan mencetak kita, Tuhan akan menjadikan kita sesuai dengan rencananya sendiri. Nah, di Yeremia 18 ayat yang keempat itu merupakan salah satu ayat yang bertahun-tahun ya, membuat saya terkagum-kagum dengan Tuhan sendiri. Bukan itu saja, tetapi ketika saya baca ayat itu, ada aliran kasih karunia yang mengalir di dalam kehidupan saya, yang membuat saya tetap berdiri, yang membuat saya tetap berjalan dalam perjalanan yang jauh ini, mengikut Kristus sampai hari ini. Naik turunnya iman saya, jatuh bangunnya pribadi saya pun itu ditunjang ataupun didukung, disokong oleh firman Tuhan ini. Saya ingin bacakan kepada saudara. Yeremia 18 ayat yang keempat. Saya harapkan ini menjadi salah satu ayat yang menjadi ayat favorit bagi kehidupan Anda. Berbunyi demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, ternyata bejana yang disentuh, bejana yang dijamah oleh Tuhan, bejana yang tahu persis kelembutan daripada tangan sang penjunan itu, bisa menjadi rusak. Saya dulu pikir setiap orang yang lahir baru itu hampir mustahil untuk bisa balik ke dunia ataupun jatuh dalam dosa. Tapi ayat ini mengejutkan saya sekali. Tetapi di lain pihak juga memberikan satu anugerah tersendiri. Bahwa Tuhan memberikan second chance. Tuhan memberikan third chance. Tuhan memberikan 117 chances. Untuk kita balik kepada Tuhan. Saya bisa bayangkan. Bejana yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Ketika menjadi rusak. Tuhan tidak buang. Tuhan tidak hancurkan. Tuhan tidak pilih tanah liat lainnya, kemudian membentuk lainnya, dan kemudian berkata kepada tanah liat yang rusak, terkatakan, dasar keras kepala, dasar tidak mau taat, dasar tidak mau dengarkan. Tidak, saudara. Ternyata dia buat kembali bejana yang rusak itu menjadi satu bejana yang baru, yang baik menurut pandangannya dia sendiri. Siapa di antara saudara yang sering melihat acara TV bagian cooking? Yang di Australia ini ada Master Chef, ada Hell's Kitchen, ada juga ya Iron Chef, dan lain sebagainya. Tentunya saudara akan melihat bahwa ketika para juri itu menantang semua yang mengatakan top chef, diberi waktu cuma 1 jam untuk memberikan satu inspirasi, belum tentu tahu apa yang bahan yang digunakan. Andai kata begini, suatu saat juri itu membuka ataupun memberikan bahan-bahan kepada saudara untuk memasaknya. Semua bahan sudah busuk, semua bahan sudah rusak. Dan ketika seperti di Iron Chef itu ada satu taplak yang menutupi semua bahan. Ketika taplak itu diangkat, barulah setiap peserta itu melihat apa yang mereka harus pikirkan saat itu juga dalam kategori detik. Apa? Dari bahan yang mereka bisa lihat, mereka bisa ciptakan satu makanan dalam waktu 1 jam. Nah, ketika taplak itu dibuka,
Semua bahan sudah rusak. Mungkin kita manusia katakan, wow, ini juri bagaimana? Nggak mungkin kita bisa pakai. Tapi lihat, the top chef, Jesus Christ, bisa menjadikan apa yang rusak, apa yang busuk, menjadi satu hidangan di hadapan Raja, di atas segala Raja. Saya nggak tahu posisi Anda sampai di mana. Tapi andai kata saudara merasa bahwa saudara pernah backslide, murtad, video ini khusus Tuhan. Tuhan akan gunakan Anda menjadi satu cawan yang saudara tidak akan pernah berpikir sebelumnya. Bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara. Tuhan begitu sayang kepada saudara. Saya berikan satu ayat lagi di perjanjian baru. Terbaca dari 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat 21. Berkata demikian, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara jangan menampik tawaran daripada Tuhan. Bukan saja untuk menikmati keselamatan, untuk melayani Raja di atas segala Raja. Dengan berbagai macam cara, berbagai macam situasi, Tuhan bawa saudara untuk menyerahkan diri saudara ke dalam tangan Dia yang bisa merubah kehidupan Anda 180 derajat. Mengapa Anda harus lari ke dalam dunia yang malah menjadikan Anda menjadi budak daripada dosa? Saudara, Dia adalah penjunat yang ulung, yang unggul. Tuhan yang dapat memberikan kehidupan bagi saudara. Kapan lagi saudara harus katakan tomorrow? Tomorrow never comes. Saya percaya kalau hari ini saudara serahkan hati saudara kepada Tuhan. Jawaban daripada Tuhan. Bukti daripada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Akan Anda lihat dengan mata kepala sendiri. Saya cek, saudara. Hampir 40 tahun, 39 tahun saya mengikut Tuhan. Sorry, tahun ini 40 tahun. Saya sudah 40 tahun ikut Tuhan. Saya cek rekod Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Dia tidak pernah terlambat dalam hal menolong. Dia tidak pernah tidak mengasihi. Dan dia tidak pernah tidak mengampuni. Itulah rekod daripada Tuhan. Kapan lagi saudara harus menunggu untuk meraih sesuatu yang Anda belum pernah raih dari manusia? Biarlah hari ini Anda ada di tangan Tuhan. Anda ada di tangan penjunat. Saya yakin percaya Tuhan akan gunakan Anda dengan maksud yang mulia. Izinkan Roh Kudus untuk masuk dan memimpin kehidupan saudara. Dengan cara bagaimana? Bertobat. Doalah dengan sungguh-sungguh. Minta Tuhan mengampuni dosa Anda. Dan minta juga Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk mengatur kehidupan saudara. Yang ketiga, jadikan Yesus menjadi fokus utama. Hidup benar, tinggalkan dosa. Jauhi keduniawian. Saudara masih hidup di dunia. Tapi kalau saudara doa saudara, saudara menginginkan hidup kudus. Tadi dikatakan di sana, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, saudara kita punya power untuk tidak berbuat jahat. Memang dulu waktu berdosa, orang berdosa itu hobinya cuma melakukan dosa.
Tapi setelah Kristus masuk dalam kehidupan saudara, Roh Kudus memperbarui saudara. Saudara bisa berhenti berbuat dosa. Oleh karena itu ayat ini masuk akal. Jika seseorang menyucikan diri, sucikan diri. Bukan dengan kuat dan gagah saudara, tapi itu pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Saya yakin percaya. Bukan saja Anda yang diberkati, tapi kekasih-kekasih Anda, istri, suami, anak-anak, orang tua, kerabat, semuanya akan merasa berkat karena saudara sudah berubah. Yuk kita doa hari ini. Jangan keraskan hati. Ini adalah hari penyelamatan. Bapak yang baik, terima kasih untuk panggilan ini Tuhan melalui video yang sangat sederhana. Kami rusak. Tapi di tangan penjunan, Yeremia 18 ayat 4, Kau mengatakan, Kau tidak membuang kami, tapi Engkau akan menjadikan kami menjadi vessel, menjadi benar-benar alat yang mulia, bejana yang mulia, yang baik menurut pandangan. Ini aku Tuhan, aku berserah kepada dalam nama Yesus. Haleluya. Congratulations. Saudara bisa hubungi gereja terdekat. Saya yakin percaya. Baptis diri Anda. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kehidupan, cycle dari surgawi benar-benar sah. Amin. Haleluya.